didalami oleh para penyidik. Bukankah pengakuan terduga pelaku itu hanya sebagai sebuah petunjuk yang kemudian harus didalami dan diuji oleh para penyidik? Barulah berdasarkan pendalaman itu, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Apakah yang mengaku sebagai pelaku dapat dijadikan sebagai tersangka, ataukah keterangannya justru menjurus ke orang lain sebagai pelaku sesungguhnya? Itu tergantung penyelidikan dari bapak-bapak penyidik. Publik tidak bodoh, bapak-bapak polisi. Publik sudah cerdas. Jadi kalau publik sudah cerdas, kalian mestinya harus jauh lebih cerdas. Tapi kecerdasan itu bukan untuk kembali membodohi publik yang sudah cerdas. Jika itu yang terjadi, maka patut diduga Anda sebagai kolonial yang tersisa di bumi Nusantara. Dan sesungguhnya itu yang kami rasakan selama ini, bahwa kalian terlalu pintar dalam membodohi rakyat sampai-sampai mempertunjukkan dan memalukan kalian pertontonkan kepada publik. Padahal publik sedang menilai bahwa apa yang kalian pertontonkan itu sama dengan menelanjangi diri kalian sendiri. Berikut, bapak-bapak dan ibu-ibu polisi, kami harus bertanya lagi. Harus butuh berapa penyidik lagi agar kasus ini bisa terungkap? Apakah anggota Polri satu provinsi ini tidak cukup untuk mengungkap kasus ini? Kalau iya, bilang supaya kita minta bantuan ke semua Polda yang ada di Indonesia untuk pindahkan sementara seluruh penyidiknya ke Polda Nusa Tenggara Timur. Karena apa? Percuma ada sekelas perwira polisi penanggung jawab yang terlibat dalam setiap titik rekonstruksi sesuai pengakuan Randi, tetapi gelar perkara yang dilakukan oleh Mabes Polri menunjukkan bahwa Polda NTT tidak memperdalam kasus ini seperti pengakuan pengacara korban. Jangan marah kalau besok-besok akan ada tagar yang muncul bahwa percuma ada polisi di Polda Nusa Tenggara Timur, dan juga percuma Kapolda mantan Direktur Penyidik KPK. Toh satu kasus saja tidak bisa diungkapkan secara terang benderang. Ataukah bapak-bapak polisi mau supaya Randi bebas? Itukah yang kalian mau? Tolong ini dijawab. Kalau Randi bebas, lalu di mana letak harga diri kalian para penyidik? Di mana marwah dan martabat institusi Polri yang hanya bisa menangkap orang yang tidak bersalah, lalu membiarkan pelaku utamanya bebas berkeliaran dan hak dua nyawa manusia yang lain harus mati dengan sadis itu diabaikan? Itukah isi daripada otak kalian? Tidakkah kalian malu dengan pakaian yang kalian pakai sebagai lambang kebesaran Polri yang gagah perkasa itu? Jika kelak ada tagar percuma ada polisi di NTT, apakah kalian tidak malu? Pastikah kalian percaya diri mengenakan pakaian seragam Polri kalau ternyata nantinya Randi bebas karena tidak terbukti bersalah? Kalau itu yang kalian mau, hentikan kasus ini. Jangan dibawa ke pengadilan agar tidak membuang-buang percuma uang negara hanya untuk sebuah drama tentang peradilan. Biar bapak-bapak di jaksa dan pengadilan juga tidak hanya menerima bola panas dari kalian. Tapi ingat ini baik-baik. Jika ini semua terjadi, maka kalian percuma bergaya-gaya dengan seragam kalian, karena publik tidak akan lagi percaya dengan kalian, dan publik akan melihat kalian penuh sinis. Terakhir, dengar ini baik-baik. Bapak Kapolda dalam ruangan, Bapak juga dengar ini baik-baik. Pertama, saya mau sampaikan untuk Kapolda. Sebelum Anda meminta masyarakat untuk bersabar, Anda pernah mengatakan kepada media bahwa saya sebagai Kapolda baru tidak ada intervensi, tidak ada kepentingan. Saya melihat konstruksi perkaranya saja. Saya melihat dari sisi alat pembuktiannya saja secara scientific crime investigation atau penyidikan berbasis ilmiah seperti apa yang dilakukan para penyidik. Itu yang saya pedomani. Pernyataan Bapak itu sungguh luar biasa dan sangat menyedihkan
membuat tamparan keras bagi semua kami pejuang keadilan. Bagaimana mungkin seorang Kapolda merasa tidak berkepentingan dalam penegakan hukum untuk semua kasus yang sedang ditangani institusi yang dipimpinnya? Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur yang terhormat, pernyataan Bapak bahwa Bapak tidak ada intervensi dan tidak ada kepentingan dalam kasus pembunuhan ibu dan anak yang saat ini sedang viral ini sungguh sangat menyedihkan dan mestinya memalukan institusi. Turun saja tuh. Bapak Kapolda, sebagai seorang kepala institusi Polri di tingkat daerah, Bapak tentu bertanggung jawab penuh atas seluruh kinerja kepolisian di daerah Nusa Tenggara Timur. Baik buruknya kinerja Polri di NTT, nama Bapak lah yang dipertaruhkan. Sebagai lembaga penegakan hukum, Bapak tentu bertanggung jawab untuk seluruh penegakan hukum di wilayah tugas Bapak. Bapak berkepentingan agar hukum benar-benar harus ditegakkan. Bapak berkepentingan untuk memastikan seluruh penyidik Polri di Nusa Tenggara Timur bekerja secara profesional setiap kali mereka menangani kasus tanpa ada intervensi dari pihak korban maupun pelaku. Bapak berkepentingan agar pelaku kejahatan harus dihukum setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya dan keluarga korban mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Disitulah sebenarnya kepentingan Bapak. Intervensi Bapak itu penting dan wajib apabila ada kejanggalan yang ditemukan dalam setiap penanganan kasus. Apabila ada dugaan kejanggalan-kejanggalan yang sengaja dilakukan oleh anak buah Bapak. Tetapi kalau Bapak merasa bahwa Bapak tidak mempunyai kepentingan dan intervensi dalam kasus ini, lalu kami masyarakat yang ingin agar keadilan dalam kasus ini harus berharap kepada siapa? Apakah kami harus terus-terusan mengadu ke Kapolri? Apakah kami harus terus-terusan mengadu ke Komisi 3 DPR RI agar semua publik harus tahu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote bisa menilai bagaimana kondisi institusi kepolisian di Polda Nusa Tenggara Timur? Apakah harus begitu Bapak Kapolda? Bukankah Bapak kesini karena tugas yang dilimpahkan Kapolri dengan misi penegakan hukum dan keadilan yang di dalamnya termaktub misi menjaga kewibawaan institusi Polri, juga kepercayaan yang selama ini telah Bapak terima? Bapak bilang Bapak hanya berpedoman pada alat pembuktian secara scientific crime investigation atau penyelidikan berbasis ilmiah yang dilakukan para penyidik. Bapak Kapolda, penyidikan berbasis ilmiah yang bagaimana yang Bapak maksudkan? Supaya Bapak tahu, sejak kasus ini terungkap, jauh sebelum Bapak dilantik sebagai Kapolda baru, keluarga korban dari kasus pembunuhan ibu dan anak ini, Astrid Manafe dan Layang Makabe bersama semua masyarakat NTT sudah berkali-kali melakukan aksi protes. Mulai dari membakar 1000 lilin, demonstrasi berjilid-jilid, hingga menggelar diskusi ilmiah untuk mengurai berbagai kejanggalan dalam penyelidikan yang berbasis ilmiah seperti yang Bapak sampaikan itu. Dan dalam diskusi ilmiah itu terungkap banyak sekali kejanggalan dalam pengusutan kasus ini. Ada banyak rangkaian peristiwa yang dilewati dalam pengusutan kasus ini, dan itu menjadi tanda tanya besar bukan saja bagi masyarakat yang biasa, yang awam hukum, melainkan juga bagi para ahli hukum pidana. Bapak pasti sudah tahu, dalam tubuh korban ditemukan banyak tanda-tanda kekerasan yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Hal itu juga dibenarkan oleh tim dokter forensik bahwa ada kekerasan benda tumpul pada kepala korban. Lalu, dasar ilmiah apa yang menjelaskan bahwa kematian korban itu akibat dicekik? Dari rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal, keluarga juga menemukan ada unsur keterlibatan orang lain dalam kasus ini. Tetapi hingga hari ini, penyidik Polda NTT bersikukuh bahwa pelakunya tunggal, dan itu semua hanya atas dasar pengakuan Randi sebagai terduga pelaku. Lalu di mana itu basis keilmiahan Bapak? Bapak harusnya sudah dengar juga keterangan dari pihak korban tentang hal-hal yang mereka ketahui dari peristiwa kematian korban. Bagaimana mungkin polisi hanya berpatokan pada pengakuan pelaku yang jelas-jelas ingin bebas dari jeratan hukum, lalu mengabaikan pihak keluarga korban? Ingat Bapak Kapolda, ingat baik-baik bahwa
Kapolda itu bagi masyarakat NTT, dalam tubuh Bapak terdapat dua nama lembaga yang dipertaruhkan. Pertama, institusi Polri, dan yang kedua, institusi KPK. Saat Bapak disebutkan sebagai pengganti Kapolda Daria Latif, masyarakat NTT sangat kegirangan. Mereka girang karena sebagai bekas direktur penyidik KPK, Bapak diyakini mampu mengungkap kasus ini secara terbuka, membuat kasus ini menjadi terang benderang ke publik tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ingat itu Bapak, pada wajah Bapak ada marwah KPK dan institusi Polri. Semua keputusan Bapak, kinerja, dan gerak-gerik Bapak selama di NTT, bagi kami itu adalah gambaran wajah KPK dan institusi kepolisian yang sebenarnya. Jaga nama kedua lembaga ini baik-baik. Jangan sampai kepercayaan publik yang masuk 3 besar seperti yang dipaparkan Bapak Kapolri dalam rapat kerja dengan Komisi 3 kemarin menurun karena ulah anggota Polri di Polda Nusa Tenggara Timur. Jadi, lakukan yang terbaik dalam mengungkap kasus ini dengan mengedepankan rasa adil bagi keluarga korban dan efek jerah bagi pelaku. Saat berkas kedua jaksa kembalikan ke Polda, Anda meminta publik untuk apa? Untuk bersabar. Pernahkah Anda berada di pihak korban dan masyarakat? Pernahkah ada saudari dan ponakan Anda yang dibunuh dengan cara keji, lalu berhadapan dengan cara kerja Polri yang kau sendiri saat ini berada di dalamnya? Anda tidak perlu meminta kami untuk bersabar, sebab publik sudah terlampau sabar dalam menghadapi berbagai drama yang kami tonton selama ini. Berikut yang kedua, untuk Bapak Kabid Humas Krisna Ristian dan Dokter Forensik Edi Hasibuan, tolong kalian nonton ulang video konferensi pers kalian tentang penyebab kematian Astrid dan Lael. Lihat baik-baik muka kalian di situ, terutama Anda, Edi Hasibuan. Lihat drama apa yang sedang Anda lakukan di situ. Anda sangat memalukan. Semoga Ikatan Dokter Indonesia melihat drama Anda, dan kami akan bersurat secara resmi kepada IDI soal kelakuan Anda di dalam video itu. Demikian orasi saya. Terima kasih Kak Grace yang sudah menyampaikan narasi politiknya. Saya harap kawan-kawan bisa kita berbaris. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Darah Juang. Yang tahu, mari kita sama-sama berdiri di depan sini untuk kita sama-sama mengangkat lagu Darah Juang untuk kembali kita memperingati matinya keadilan. Angkat tinggi-tinggi poster kawan-kawan dan angkat tangan kiri sambil kita menyanyi lagu Darah Juang. Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samuraya kaya raya, tanah kami sungguh Tuhan. Di negeri hormat ini berjuta rakyat tersimpan luka, anak guru tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji. Hidup aliansi, hidup mahasiswa. Kawan-kawanku sekalian, terima kasih atas partisipasi kita sampai dengan hari ini. Ini adalah bentuk komitmen kita
bentuk komitmen kita yang tidak patah sampai dengan aksi jilidnya yang ke-6. Kita turun kembali ke simpul-simpul kekuasaan. Kita kembali di depan Polda Nusa Tenggara Timur untuk menuntut hak-hak masyarakat yang tertindas, hak-hak masyarakat kecil yang tidak memiliki relasi kuasa atau memiliki kekayaan untuk menutupi lembaga-lembaga kuasa yang hari ini merupakan representasi dari masyarakat kecil itu sendiri sebetulnya, kawan-kawan. Tapi apa yang terjadi? Hal ini begitu membumi di Nusa Tenggara Timur. Kita melihat kebobrokan daripada para pengambil kebijakan, para pengambil keputusan. Salah satunya ada di dalam Mapolda Nusa Tenggara Timur. Kita tahu bersama sudah hampir 1 tahun kasus ini, dari tahun 2021. Jangan sampai kita harus merayakan 1 ulang tahun pembunuhan Astrid dan Lael anaknya. Ini menjadi suatu keburukan dalam penanganan kasus kemanusiaan yang ditangani oleh Polda Nusa Tenggara Timur. Kasus ini sebelum ditangani oleh Polda masih dalam penanganan kasus di Kapolsek Alam dan kemudian bersama dengan Polres Kupang Kota. Namun karena tidak menuai hasil yang baik, kemudian ditarik oleh Kapolda. Namun setelah ditarik oleh Polda yang lama yang kamu sudah pergi meninggalkan Nusa Tenggara Timur, lari ke Maluku dan meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya yang tidak kelar. Dia membebankan kepada Kapolda yang baru. Namun apa yang terjadi, kawan-kawan? Di dalam lembaga ini sudah aksi yang jilid ke-6 kita datang. Bukan baru kali ini kita menegur dan kita mengetuk pintu hati para petinggi-petinggi di Mapolda NTT. Dan apa yang terjadi? Kita menerima penolakan demi penolakan. Ada apa dengan kasus pembunuhan di Bekasi, kawan-kawan? Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat Nusa Tenggara Timur dan khususnya Kota Kupang sampai dengan detik ini. Kenapa terjadi pembunuhan tragis terhadap 2 orang sekaligus, dan kemudian dalam proses penanganannya juga, kawan-kawan, kita lihat terkesan ditutup-tutup oleh Mapolda NTT. Inilah yang kemudian menggerakkan kita bersama dengan keluarga hari ini. Nanti kita akan mendengar pernyataan langsung dari keluarga bagaimana rasa duka itu, bagaimana tidak terjadi pada kita, bagaimana terjadi pada anak kita atau saudara kita atau keluarga kita. Apakah kita akan tinggal diam kasus yang semacam ini, kasus biadab yang kemudian dibiarkan oleh lembaga penegakan hukum di Nusa Tenggara Timur? Kita tidak ingin terjadi pada korban-korban berikutnya. Oleh karena itu, bentuk kepedulian kita hadir di sini agar tidak berjatuhan korban terus menerus. Atas dasar itu, kawan-kawan, saya rasa perjuangan ini sampai kita menunggu Kapolda akan menunggu masa akhir. Untuk itu, kawan putra ini menyampaikan yang selanjutnya. Kalau tidak ada, kawan kabut yang kami. Baik, salam sejahtera kita semua. Hidup kaum tertindas NTT. Hidup masyarakat terhukum NTT. Perjalanan panjang perjuangan kita memang sungguh amat melelahkan. Kaum terburukan berjuang untuk mencari keadilan, tetapi pada saat yang sama kita dihalang-halangi oleh kekuatan kita yang berbaris rapi di pintu gerbang kemerdekaan ini. Kita berjuang sampai hari ini. Kita menyuarakan keadilan. Kita bekerja keras bersama-sama agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur boleh hidup dalam keadilan, hidup dalam ketentraman. Tetapi saudara-saudara, lihatlah bahwa sampai hari ini pada aksi damai jilid yang ke-6 kita tidak diperkenankan
untuk berjumpa dengan Sang Pujangga yang sesungguhnya kita menaruh harap, kita menaruh kekuatan kita. Saudara, kita sungguh lemah. Kita mesti menyadari itu, bahwa semua masyarakat yang terbuka di NTT, kita sungguh amat lemah. Karena itu kita mengharapkan kekuatan kita ada di hadapan kita saat ini. Tetapi apa daya, kita tidak bisa berdaya apa-apa. Kita dihalangi oleh para penguasa yang gemar membungkam. Karena itu, saya berharap kita berkomitmen, kita rapatkan barisan kita. Satu suara, satu komando. Berjuang menuntut keadilan. Berjuang menuntut pembebasan sampai pada titik darah penghabisan. Tidak akan ada yang mundur. Tidak akan ada yang lari dari kenyataan ini. Semua akan berjuang. Masyarakat tertindas. Tuhan menolong kita semua. Terima kasih. Shalom. Hidup aliansi. Hidup mahasiswa. Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati para polisi. Kami berada di sini dan mengenai bapak-bapak berada di sini. Padahal capaian perjuangan kami untuk keadilan sama dengan bapak mama sekalian para polisi di sini. Tidak berbeda kami. Kami sedang memperjuangkan keadilan bukan saja untuk Astrid dan Lail. Itu adalah momentum untuk kita membongkar ada apa di Polda NTT. Ada apa di Polda NTT sehingga tersangka satu orang ditetapkan, kekejaksaan satu orang dikembalikan. Apakah masih tetap seperti itu? Kalau kita bertemu dengan Kapolda, saya dan teman-teman aliansi pasti akan bertanya, ada apa dengan kasus ini? Setiap kasus pembunuhan di NTT diselesaikan dengan tempo yang secepat-cepatnya. Ada apa dengan kasus ini? Catat nama saya, Yaya Lokoe dari aliansi. Nomor HP jelas kalau mau dicatat. 081232455 lengkap. Beliau. Catat. Siap. Walaupun kita kelihatannya kecil, tapi kita itu masuk sampai ke akar-akarnya. Tidak perlu. Kalau saya sudah orasi di mana? Di mana Thanos? Ini adalah kehidupan kami. Dosen jalanan saya punya mahasiswa ada di sini. Yang juga sudah jadi polisi ada di sini. Saya mahasiswa dosen divisi Undana. Tapi kenapa saya mau turun, bapak-bapak dan mama-mama polisi? Kenapa saya mau turun? Karena saya merasa ada kejanggalan yang luar biasa. Kasus pembunuhan, Perkos ditetapkan tidak lama. Tetapi kenapa ini berlama-lama? Saya mau tanya. Kenapa ada kejanggalan? Kenapa bilang dicekik tidak ada kencing yang keluar, tidak ada darah yang keluar? Benar? Benar aliansi? Benar. Ini apa? Otopsinya bilang ada kekerasan di puncak sini menurut PH. PH korban melihat hasil otopsinya. Padahal rekonstruksinya tidak seperti itu. Makanya saya buru-buru turun. Minta maaf. Saya sudah dosen di perguruan tinggi 32 tahun dan anak didikan saya banyak di Polda. Tapi kenapa saya mau turun? Karena ada kejanggalan yang luar biasa. Identitas saya juga biasa di Forbawanata terbuka. Saya tidak main-main yang gelap-gelap. Nah, ada apa dengan darah di mobil yang tidak diselidiki? Tolong diberi jawaban. Betul? Betul? Kok aneh? Ada keterangan informasi publik yang luas. Kok aneh penyidik itu cepat-cepat menetapkan tersangka tunggal? Aneh. Catat nama saya. Saya tidak pernah akan takut
untuk membela kebenaran dan keadilan. Apakah pembunuhan itu terjadi di Hollywood atau di Pengkase? Jawab, yang mana benar, Pengkase atau Hollywood? Patung Garuda. Saya nyatakan patung Garuda. Anda bilang yes. Patung Garuda? Yes. Patung Garuda? Yes. Saya katakan Hollywood. Anda bilang no, sesuai keyakinan aliansi. Hollywood? No. Hollywood? No. Ini kan keterangan. Nah, waktu rekonstruksi pertama, kami masyarakat di Hollywood pada saat itu ikut. Tapi ditutupi. Kami tidak boleh ambil gambar di sana. Ini kita transparansi saja. Saya sampai berani begini karena saya punya Kapolri yang luar biasa. Benar Kapolri? Yes. Perintah Kapolri, lakukanlah Polda NTT di seluruh Kapolda secara cepat, transparan, akuntabel, dan laporkan kepada saya, laporkan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu. Apakah Kapolda sudah melaporkan itu penyidikan kedua? Apakah sudah lapor? Tidak pernah lapor. Tapi sekarang ternyata Kapolda harus menjawab ke kami aliansi. Kenapa turun lagi dari Kejati? Ada apa yang salah? Ini benar-benar Kapolda harus mempertanggungjawabkannya, walaupun secara yuridis formal prosesnya bisa saling kembali, benar. Tetapi Kapolda harus mempertanggungjawabkannya. Kami sudah memberi keterangan, sudah memberi info publik bahwa sekian banyak kejanggalan. Darah, patung Garuda yes, patung Garuda yes. Kami sampai hari ini, tadi saya pakai BH tapi karena mau pertemuan saya lepas. Itu ada informasi yang kabur tentang tali BH dan tali tas. Ini contohnya tali BH. Ini tali BH yes. Ini tali BH yes. Begitu dong. Jadi Bapak Mama sekalian, saya pikir kita diciptakan ini dengan hati nurani. Dengan hati nurani yes. Kita percaya Tuhan tidak? Yes. Bayangkan kita pasti beragama. Dan kelak kita ini memang skenario-nya masih jilid 6. Tapi kita optimis bahwa hukum dan kebenaran dan keadilan itu akan didapatkan. Karena Yesus mengajarkan kita keadilan. Barang siapa, bahkan dia punya the Ten Commandments, jangan membunuh, benar? Nah, ini sudah terjadi pembunuhan. Ya, mari Bapak ambil saya kalau mau ambil. Oh tidak, supaya jelas saya punya muka yang orasi. Dia undana tahu. Ya Bapak. Nah Bapak Mama sekalian, baik itu pihak Polda, kami ini sebenarnya inti dari mama-mama sekalian kami tahu. Karena pulang pasti mama-mama Polri ini akan menjadi ibu, ya kan? Menggendong anak, menyusui anak, ya, mencintai suami, apalagi anak terkasih. Bagaimana dalam rekonstruksi, apakah itu benar? Astrid itu begini, selesai dengan kayu. Astrid itu dipukul di kepalanya, menurut diduga. Lael itu kena horo, misalnya ada ini. Apakah benar itu? Ada penyidik yang bisa memeriksa. Kami tidak punya otoritas itu. Oleh karena itu kami datang mengetuk pintu hati lebih-lebih dari mama-mama Polri ini yang punya hati sama seperti saya. Sayang anak, kasihan Lael. Oleh karena itu Kapolda yang kami hormati, dengarkanlah instruksi Kapolri. Ya oke, mendukung Kapolri. Dukung Kapolri. Itu pernyataan Kapolri. Teliti dan Kapolda NTT tidak mendalami kasus Pengkase. Oleh karena itu diperintahkan untuk mendalami sebelum naik lagi ke kejaksaan. Tapi Kapolda tidak urusan dengan Kapolri. Tidak mendalami, makanya turun lagi. Dan kami mendengar burung angin di telinga saya, di telinga aliansi, oke? Dapat kabar burung?